mencoba untuk tahun ini melakukan gebrakan dengan berfokus pada pencegahan. Sudah ngantuk Bapak Ibu soalnya kan ya. Jadi saya harus jadi kayak siapa namanya? Pelawak itu. Pokoknya stand up lah ya. Iya, pokoknya stand up lah ya. Karena kan katanya kalau suruh serius boleh, kalau suruh galak sama dinas jadi gitu. Kalau suruh stand up boleh gitu. Dan hari ini kami akan menjelaskan kenapa kami mengundang Bapak Ibu hari ini. Kenapa kita Tiba-tiba dia sabotan. Kenapa kita tiba-tiba kenapa kita melakukan Baterainya bu. Ini nih, coba. Yang mana? Nggak dicas kan? Kenapa kita ada di sini dan melakukan diskusi tentang kekerasan, kasus-kasus di sekolah, dan kami menarik apa yang menjadi harapan Bapak Ibu, yang menjadi aspirasi Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan pencegahan, ya, bukan menyelesaikan. Itu capek ya menyelesaikan terus Bapak Ibu ya. Bagaimana kita melakukan pencegahan? Nah, saya akan meminta ketua saya, Bapak Frans Sitorus, ya, untuk menjelaskan. Lalu nanti kami berkolaborasi. Kalau saya terus Bapak Ibu bosan kan? Kalau dia terus lebih bosan lagi Bapak Ibu nanti ya. Jadi kita berkolaborasi. Silakan Pak Frans. Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau lebih dari 15 menit, Bapak Ibu angkat tangan ya. Berarti kita udah bohong ya. Pakai timer. Iya, pakai timer. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Saya Frans Sitorus dari Montreal Edukasi. Benar, kalau saya itu identiknya memang dari tadi saya perhatikan Bapak Ibu ada yang pernah ketemu dengan saya nggak? Karena saya itu biasanya kalau masuk kantor polisi, pengadilan, ke sekolah-sekolah, kalau kasusnya di sekolah ketemu kepala sekolah, tapi dari tadi saya lihat wah ini berarti sekolah-sekolah yang bagus ini. Saya nggak pernah ketemu kepala sekolahnya ini. Ini jangan sampai. Jangan sampai. Apa saya? Itu aja. Sampai kalau masuk ke polresnya, Bang, ada apa lagi Bang? Polisi begitu. Kalau saya telepon aja, saya telepon polisi. Bang, ada apa lagi Bang? Di mana Bang? Kenapa Bang? Gitu ya. Ya, selalu ngomongin kasus. Ya pengalaman kami, saya lebih banyak kasus Bapak Ibu. Jadi stres. Saya juga stres dengan kasus. Iya, stres. Itu satu kasus saja. Kalau sudah masuk ke ranah hukum itu panjang, lama. Kita lihat di TV itu kan satu kasus saja lama itu. Ya, ya. Itu ya banyak yang bertahun-tahun nggak selesai. Ada satu kasus kita masih tangani itu udah lebih 4 tahun, gitu. Ya, itu kasusnya pertama stres bolak-balik waktu sama kadang-kadang kita stres dengan anak-anaknya. Ya, oh itu apa ya? Perasaan campur aduk itu melihat anak-anak yang mengalami kekerasan itu aduh kayak apa gitu ya. Ya belum lagi kasus. Jadi kalau kita itu kan bukan hanya menangani kasus orang yang kejahatan pelakunya, kan nggak berhenti di situ. Tapi korban juga kan perlu ditangani. Itu juga paling penting. Karena biasanya itu yang kami lihat ini pelaku itu kan dulu korban-korban yang tidak tertangani. Iya, jadi pelaku. Itu jadi pelaku itu. Saya baru menangani setahun yang lalu saya menangani kasus pedofil 20 anak di Bekasi. Saya tidak bisa sebut namanya. Itu yang ketahuan 20 anak korbannya. Pelakunya 1 orang. Dia ibu korban. Iya, korban. Dan itu hampir sering sekali gitu kan. Nah, akhirnya aduh capek. Kenapa kita nggak lebih baik mencegah daripada mengobati? Belum ada di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah itu banyak juga. Saya bolak-balik sekolah itu sering. Makanya saya tadi perhatikan Bapak Ibu. Ada yang pernah ketemu dengan saya kan? Oh alhamdulillah ada yang nggak pernah ketemu dengan saya semua. Berarti sekolahnya baik-baik. Gitu. Amin. Oh baik-baik ya. Sampai saya juga, mohon maaf ada beberapa kepala sekolah yang pernah kita masukkan ke penjara jadinya begitu. Ya kan? Yang ya begitulah jadi kasihan gitu. Ya, nah kita bicara kenapa perlu suara ini? Karena tadi ya pencegahan itu lebih enak lah. Ya, lebih nggak capek sebenarnya Bapak Ibu. Walaupun memang kayaknya pekerjaannya capek, tapi menangani kasus itu lebih capek. Iya, harus. Itu capeknya luar biasa itu. Ya.
Belum lagi tekanan mental. Kita yang nangani kasus pun tekanan mental. Kan ketemu aparat penegak hukum tuh, ketemu polisi berkali-kali, ketemu di pengadilan, selesai dari polisi ke pengadilan berkali-kali. Belum lagi ketemu nanti psikiater juga untuk pemulihan anaknya itu berkali-kali. Untuk satu kasus saja kita capek. Nah, kita bicara tentang data dulu dan fakta. Nah, ini data ini dapat dari Simponi PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu tanggal 3 Februari 1.600 kasus. Masih 2 bulan tahun ini berjalan. Sebulan. Iya, sebulan 3 Februari. Se-Indonesia Pak, tapi Jadi se-Indonesia masih. Tapi ini masih Simponi PPA. Ini pun masih yang melapor. Nah, kalau kami pegang itu data, saya nggak bawa sempat bawa. Ada data dari KPAI, ada data dari kepolisian. Itu beda-beda itu yang mereka tangani kasusnya. Di Bekasi juga saya punya, tapi saya nggak sempat bawa. Kemarin tahun lalu saya dapat data dari Polres 2024 itu kasusnya. Ya, itu kebanyakan itu perempuan. Ya, kasus-kasus kekerasan yang kita temukan fakta di lapangan. Sama di sini juga. Ya, saya ketuanya di kota dan kabupaten. Ini di kota kabupaten. Itu sampai malam-malam aja sering tuh polisi telepon. Jam 11 malam saya ditelepon, tolong merapat ke satu tempat. Ada kasus jam 11 malam, gitu. Jadi sering banget kasusnya. Nah, boleh. Nah, ini korban menurut umur. Kita concernnya di 18 tahun ke bawah ya. 18 tahun ke bawah di Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan Bapak Ibu 18 tahun ke bawah. Di sini ada saya tadi jumlahkan 61%. Itu jumlahnya lebih dari setengah dari jumlah kasus itu. Banyak sekali 61%. Ya. Nah, kejadian tertinggi itu kekerasan seksual, di 3 terbesar itu psikis dan fisik. Jadi tiga kekerasan ini sering terjadi di kami temukan ya. Dan anak-anak sekarang itu, saya kalau baca sosial media Bekasi, saya juga aktif di beberapa sosial media Bekasi. Itu saya ingin tahu sekarang kejadian-kejadian itu kalau pelaku begal udah anak usia sekolah. Ya, pengedar narkotika sudah anak-anak sekolah. Pengedar bukan yang pemakai. Ya, udah anak-anak sekolah. Kemarin saya ditelepon sama satu orang polisi, dia nangkap satu anak yang mencelurit anak lain, sama-sama SMP. Celuritnya berapa meter? Gitu, ada semeter lebih lah. Saya bilang, dulu saya sekolah, aduh, mau keluar aja gimana gitu bahasanya. Ini anak sekolah udah bisa mencelurit anak sekolah gitu. Gede banget sebetulnya. Gitu. Ya, terus lagi saya ketemu dengan pengedar narkotika itu masih anak sekolah. Ya, jadi itu yang begal. Saya nangani kasus juga di daerah Bekasi juga. Itu ada komplotan begal yang tiap sore itu ngincar orang itu juga usia anak sekolah. Bahkan saya ketemu kemarin sama Anit Reskrim di sebuah Polres yang biasa nembak-nembakin penjahat gitu. Ya kan? Dia takut keluar setelah maghrib. Pak, saya takut keluar setelah maghrib kalau sendiri, padahal saya pegang pistol. Kenapa? Kan mereka bacoknya dari belakang. Kan nggak ketahuan gitu, kecuali dia melihat dari belakang gitu kan. Benar kejadian, rekan sekerja dia setelah maghrib pulang dibacok satu orang. Yang bacok anak sekolah, usia sekolah. Nah itu sekarang saya nggak ada narkotik, tapi ini fakta di lapangan. Itu di Bekasi, kota dan kabupaten. Memang kabupaten cenderung lebih banyak karena kabupaten kan lebih luas. Tapi di kota itu banyak. Kemarin di daerah Rawalumbu kalau tidak salah telepon saya juga. Ada Pak di kebetulan saya orang awam. Ada paling murid cerita bahwa di sebelah itu ada dia ngontrak. Itu tempat ngumpulin senjata-senjata. Pasti ya. Senjata sedikit-sedikit. Betul. Itu saya sering dapat laporan itu gitu. Saya juga jadi takut itu.
Itu saya kemarin bawa mobil jam 3 sore, anak sekolah masih pakai SMA, itu 3 motor gini-gini sulit. Ya, kayak lagi. Kan saya bingung ya, kesel juga gitu mau tabrak nanti saya masuk kantor polisi, ya kan? Nanti kalau mereka ditangkap polisi melakukan saya, tapi ya kan, bahkan nggak bisa sekarang kan gitu kan, kalau anak-anak dia ngapain kadang-kadang, jadi kan saya bingung kan, ya kan? Saya dalam hati, ya kesel banget, soalnya kan saya lihat pengguna jalan tuh ketakutan semua, 3 motor begini sulit, ya kan? Tapi saya kesel juga. Tabrak, tapi saya kan, nah kalau ditabrak saya juga nanti masuk. Salah. Tapi kalau jadi tangkap polisi, lah saya kita juga KPI. Dan ini kan bingung kan, stres kan? Saya bingung dan bayangkan kalau ini dilakukan pembiaran, kekerasan akan menghasilkan kekerasan. Iya. Tadi yang pedofil tadi ya? Iya. Jadi pelaku. Oh ya, kekerasan akan menghasilkan kekerasan. Kebayang 5 tahun 10 tahun lagi bangsa kita ini jadi apa kalau dilakukan pembiaran? SMP bu saya lihat seluruhnya mengkilat, ada yang masih mengkilat, ada yang masih berkarat. Saya lihat sendiri gitu. Maksudnya gimana sih dia bisa kuat pegang itu ngebacok teman yang seumuran? Belum lagi pelaku kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual itu sekarang bukan hanya orang-orang dewasa, anak-anak banyak pelaku. Kemarin saya ditelepon juga ada di sebuah tempat di Bekasi juga, ya kan pelakunya anak usia kelas 5 SD, kelas 5 SD, gitu. Pelaku, ya kita mikir kita kelas 5 SD dulu waktu di kampung masih main layangan ya di sawah gitu. Saya orang kampung gitu. Kan lagi gitu-gituan gitu. Kenapa sekarang jadi begini gitu. Nah, ini faktanya. Nah, kalau kita lihat juga berdasarkan hubungan, itu banyak kan yang pertama itu suami istri ya. Pacar. Apa? Pacar. Pacar. Oh pacar. Oh pacar ya mana? Oh enggak, suami istri. Suami istri. Kalau saya tadi baca suami istri. Yang kedua orang tua. Yang ketiga itu Tidak dikenal, NA. Tidak dikenal. Betul. Beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu saya ngumpul dengan beberapa instansi pemerintah, ya ada beberapa kementerian dan komisi-komisi yang terkait dengan anak. Mereka melakukan penelitian di negara ini terhadap penjara-penjara yang ada anaknya. Nah, setelah dilakukan penelitian penjara-penjara itu dari Sabang sampai Merauke, mereka menemukan satu kesimpulan ya rata-rata itu pelaku-pelaku kriminal yang berusia anak itu muaranya dari keluarga. Iya. Benar, muaranya dari keluarga. Nah itu benar sekali, ini rata-rata pelaku terbesarnya itu ya orang-orang dekatnya, keluarga-keluarganya gitu. Iya, kita kaget baca berita pelaku kekerasan seksual pemerkosaan berapa minggu yang lalu tuh bisa pelakunya bapak sama anak komplotan memperkosa orang. Saya bilang kok bisa ya, kok jadi gila ya gitu saya pikir gitu. Terus saya nangani kasus juga di Bekasi ini, itu kakeknya memperkosa cucunya, ya. Nah, muaranya keluarga. Ini kenapa ini saya sampaikan? Memang ini tidak kita naikkan ke media karena memang dilindungi undang-undang. Tidak boleh ini sampai tahu lah gitu ya. Kalau bisa korban-korban itu memang ya bukan kalau bisa memang harus tidak boleh tahu gitu, kejadian-kejadian seperti ini. Tapi realitanya udah seperti ini Bapak Ibu. Dan itu di sekolah itu banyak juga ya. Saya juga kemarin ada di sekolah-sekolah itu SMP aja udah open BO. SMP udah open BO. Di sekolah transaksinya teman-temannya yang jadi calonnya. Kadang pacarnya jadi calonnya. Jadi saya juga jadi takut punya anak ya. Ngeri juga. Gak ada lagi tempat yang paling aman udahlah. Kalau saya mikir gimana lagi tempat yang paling aman ya? Udahlah di Tuhan aja lah gitu. Udah. Tapi memang ini perlu kita kerjasama Bapak Ibu. Sekolah, keluarga itu perlu kerjasama. Kalau tidak, ya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi
mati itu jadi apa bangsa kita? Karena kekerasan menghasilkan kekerasan. Ya, kalau tidak ditangani, ya tadi fakta di lapangan ketika kami menangani kasus bahwa pelaku itu kebanyakan dulu korban yang tidak tertangani. Jadi kalau kita tidak tangani lagi sekarang, efeknya kayak apa itu? Gitu. Efeknya kayak apa? Dulu di kampung saya itu hal-hal seperti ini sudah banyak terjadi juga Bapak Ibu. Sekitar 5 tahun 10 tahun yang lalu itu saya udah peringatin orang-orang kampung saya, kita harus peduli terhadap hal ini. Kalau tidak tinggal tunggu giliran anak kita, saudara kita yang kena. Mereka nggak percaya. Orang Batak ada kuat, pasti terlindungi. Ternyata tahun yang lalu saya dapat informasi dari teman yang di puskesmas, itu yang kena HIV itu sudah anak-anak mereka. Anak-anak mereka yang sudah ada meninggal dunia. Saya bilang, benar Pak? Kita tinggal tunggu, kalau kita cuek tinggal tunggu giliran aja gitu. Ya, kalau nggak kena keluarga kita, saudara kita ya. Nah itu pentingnya kita bicara tentang keluarga ini, ya, supaya kita bisa memperbaiki mencegah, lebih baik mencegah, ya supaya ini tidak terjadi lagi di negara kita. Oke, saya persilakan ibu ini memang ahlinya. Silakan, saya bicara banyak kan kasus itu. Takutnya kalau saya kelamaan di sini itu semua berkerut Bapak Ibu. Banyak gitu, kayak cerita horor. Ya, jadi jangan saya aja. Nah ini kita pencegahan, kita percayakan kepada Ibu Lovita Lovi. Silakan. Oh itu. Iya, Bapak Ibu udah cukup dibuat serem. Tapi tadi saya senang ya waktu Bapak Ibu melakukan identifikasi permasalahan yang muncul itu memang permasalahan-permasalahan yang mungkin 5-10 tahun lalu kita nggak pernah membayangkan. Kita ngajar di SD, kita ngajar di SMP, bahkan TK ya, muncul permasalahan-permasalahan yang 5 tahun 10 tahun lalu nggak kita bayangkan. Tidak ada dalam pikiran kita akan muncul di lingkungan kita gitu ya. Dan saya sudah menjadi sesuatu yang saya nggak mau bilang sesuatu yang biasa ya, karena tetap harus kita anggap ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Saya juga senang sekali tadi waktu muncul harapan gitu ya, ada keluar perkataan seperti bekerjasama dengan pihak ketiga, dengan keluarga gitu ya. Artinya kita masing-masing menyadari bahwa ini tugas kita, tapi bukan tugas kita saja gitu ya. Kalau undang-undang pendidikan perlindungan anaknya itu, bahwa perlindungan terhadap anak itu adalah tugas semua orang dewasa. Jadi bukan hanya orang tua, bukan hanya guru atau pendidik, tapi semua orang yang sudah di atas 18 tahun secara hukum, secara undang-undang, dia punya kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Anak itu usia 0 sampai 18 tahun. Kita bicara undang-undang perlindungan anak. Soalnya kalau ganti undang-undang beda lagi tuh nanti anaknya ya, membingungkan gitu ya. Nah, kami selalu bergerak dengan 4 prinsip perlindungan anak. Ya, saya janji kayaknya waktu saya cuma tinggal 7-8 menit ya. 4 prinsip perlindungan anak, ada 4 prinsip yang harus menjadi pegangan kita dalam kita melakukan apapun saat kita berinteraksi dengan anak. Yang pertama, non-diskriminasi. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Yang ketiga, hak hidup dan tumbuh kembang. Dan yang keempat, hak untuk berbicara dan didengarkan pendapatnya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu nanti kalau pulang balik ke sekolah mau merancang apapun itu, apabila kita berinteraksi baik dengan anak didik kita, anak di sekitar kita, bahkan dengan anak kandung kita, 4 prinsip itu harus menjadi sesuatu yang kalau kesandung matanya 4 prinsip perlindungan anak gitu ya, non diskriminasi gitu ya. Iya ya kan, kesandung kepentingan terbaik bagi anak gitu ya. Keempatnya non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang. Yang keempat, hak untuk berbicara dan didengarkan pendapatnya. Semua yang kita lakukan ini karena fokus kita adalah pemenuhan hak anak. Bapak Ibu melakukan pengasuhan, Bapak Ibu melakukan pendidikan, pekerjaan Bapak Ibu yang Anda lakukan setiap hari sebetulnya adalah salah satu bentuk pemenuhan hak anak. Betul ya Bapak Ibu ya? Waktu kita mengasuh anak itu bukan membesarkan saja,
dewasa melakukan pembunuhan terhadap hak anak, yang mana sekarang bukan hanya bicara tentang moral, ya, bahwa adalah kewajiban moral orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik. Ini sudah menjadi tuntutan undang-undang. Jadi kalau namanya tuntutan undang-undang, ya ada konsekuensi hukumnya, gitu ya. Kalau moral kan konsekuensinya moral. Nah kalau moral, kalau kita bicaranya moral itu setiap tempat punya standar moral yang berbeda-beda, gitu ya. Kalau tadi misalnya kayak ibu tadi sampaikan beliau dari Medan misalnya, ya, kan dari Batak, gitu kan. Kalau menurut orang Batak kan bentakan-bentakan itu boleh, gitu. Ini saya itu udah lagi mana? Saya udah lagi mana tau? Gitu. Ya memang ya kan. Nah sama dengan saya dari Surabaya, ya. Di Surabaya juga kalau bicara lumayan keras. Nah dengan undang-undang ini maka distandarkan, gitu ya, bahwa kekerasan pada anak dalam bentuk apapun. Nah ini jadi jangan lagi ada diskusi. Tapi kan kita cuma mau memberikan hukuman untuk disiplin. Tapi kan kami kan dalam bentuk apapun. Tapi kan anaknya nakal. Tapi kan anaknya kurang ajar. Dengan alasan apapun, itu kata undang-undangnya. Tidak boleh dalam bentuk apapun dengan alasan apapun. Terus berarti dibiarkan? Oh tidak. Pengasuhan berbasis hak anak itu adalah pengasuhan yang menggunakan akal sehat, menggunakan keilmuan. Mengapa? Karena ada hak hidup dan tumbuh kembang. Jadi kalau dibiarkan artinya terjadi pembiaran. Berarti dia sudah melanggar hak anak juga. Jadi jangan salah sangka ya. Karena sering sekali saya digitukan. Oh berarti sekarang anak dibiarin aja kak. Mau nakal mau kurang aja biarin aja kak. Bukan begitu juga, gitu ya. Iya, merdeka. Jadi bebas dan merdeka itu dua kata yang berbeda. Kalau bebas itu apapun yang saya mau kerjakan, nggak peduli, ya. Kalau merdeka itu adalah dia mengambil keputusan sesuai informasi yang tepat, lalu mengambil konsekuensi dari keputusan itu. Beda ya. Merdeka itu ada konsekuensi atas tindakan. Kalau bebas ya nggak peduli dengan konsekuensinya. Pokoknya apapun saya mau bebas, gitu ya. Kalau merdeka berbeda. Maka kita mengajarkan anak menjadi manusia yang merdeka, menyadari kemerdekaannya. Artinya dia mengambil keputusan dengan informasi yang tepat. Makanya kan deep learning sekarang kan bicaranya, karena dia akan diajarkan untuk melihat informasi yang ada lalu mengambil keputusan. Kalau sudah mengambil keputusan ternyata dampaknya buruk, dia harus menelan konsekuensi dari keputusan tersebut. Kita sebagai orang dewasa nggak bilang apa saya bilang, mama kan sudah ngomong apa mama bilang. Kita menutup mulut kita dan berkata, ayo nak, bersama kita bisa belajar dari ini dan muncul menjadi pemenang. Nah ya, kalau zaman dulu kan ibu saya, kenapa? Apa kata gue juga? Iya, kalau dulu kan gitu. Mama sudah ngomong, mama dengar ibu saya gitu kan. Kapok kon. Nah, kalau saya kan orang Surabaya kan, kapok kon. Mama sudah ngomong, kamu nggak mau dengar. Telingamu dikunci sekarang, rasek no. Nah, ya. Iya, atau ada orang tua yang kemudian menghentikan semua supaya konsekuensi itu tidak dialami oleh anak. Yang paling gampang, lupa bawa buku ke sekolah. Dulu waktu anak saya masih sekolah, anak saya homeschool ya Bu ya, tapi sudah besar ya. Waktu anak saya sekolah, kalau dia ketinggalan bukunya, ya sudah, tidak ada masalah buat saya. Dihukum, ya memang konsekuensinya kan kalau lupa, ya dihukum, gitu kan. Cuma nanti dihukumnya kalau kita diskusikan, karena anak saya ini lucu ya. Dulu dia tanya, kenapa sih Pak? Oh aku tuh lupa bawa buku, kok dihukumnya di depan suruh ngangkat kaki gitu kan? Begini, apa nggak ada hubungannya gitu loh antara aku lupa bawa buku. Terus saya bilang karena itu mau mempermalukan supaya kamu jelas, kamu malu nggak? Ya ngapain malu cuma berdiri di depan gitu aja. Ya lucu kan kalau diketawain orang kan jadi terkenal aku deh. Jadi memang kata hukuman itu tidak suka saya gunakan. Kenapa? Karena kata hukuman itu cenderung mempermalukan. Karena tujuannya membuat efek jerah. Kita bukan mau membuat efek jerah. Kita mau anak belajar bahwa ada langkah yang tidak tepat waktu dia mengambil keputusan itu. Jadi panjang ini jadi parah ini ya. Nah berikutnya. Nah apa yang akan kita buat? Yang kami ajak Bapak Ibu bentuk adalah namanya suarga. Suarga itu kan kalau bahasa Sundanya artinya surga. Ya, suwargo kalau bahasa Jawa itu sawargo itu juga surga. Suarga itu apa? Suarga itu adalah sudut keluarga di dalam satuan pendidikan. Semula kami ingin menggunakan kata puspaga, ya, karena apa?
kami percaya bahwa mencegah itu lebih baik daripada menanggulangi. Ya, swarga itu apa? Swarga itu adalah unit layanan yang dibentuk untuk memampukan, memberdayakan. Jadi saya tidak percaya dengan proses pengambil alihan. Sudah, ya, orang tua ketemunya jam 7 malam aja. Kalau sama orang tua dulu saya pernah memimpin sekolah alam ya. Jadi saya berdebat katanya kalau bisa pulangnya habis maghrib supaya sholat tidak pernah ketinggalan. Saya bilang nggak bisa. Yang harus dilakukan adalah bersepakat dengan orang tua bahwa sholat itu penting. Benar kan ya? Bukan kemudian kita nggak ngobrol dengan orang tua, lalu anak-anaknya kita paksa untuk sholat. Ini yang membuat anak-anak sekarang bertanya-tanya tentang agama, gitu kan? Karena dia diberitakan A, orang dewasa yang melakukan B. Jadi menurut dia agama itu semacam kemunafikan. Nah ini sebetulnya salah kita sendiri kan? Sama dengan 7 kebiasaan baik yang dicanangkan oleh Pak Menteri kita. Buat saya 7 kebiasaan baik itu nomor 1 harus diterapkan pada kita dulu orang dewasa. 7 kebiasaan baik itu dibiarkan pada kita. Habituasinya kita dulu, jurnalingnya kita dulu. Kalau sudah, baru kita jurnaling dengan anak-anak. Anak-anak dulu paling protes. Dia itu nyuruh saya sholat dengan rokok terus ditendang. Ayo sholat ya, sholat, gitu ya. Nah, anak saya nggak masuk akal gitu. Nah dia nggak sholat, rokok aja di pojokan. Contoh-contoh seperti itu ya. Maka kita akan memampukan para orang tua, memampukan juga pendidik untuk bertanggung jawab dan berkewajiban. Mulai dari mengasuh, mendidik, melindungi anak, menumbuh kembangkan minat bakat anak, mencegah perkawinan usia anak, dan membangun karakter dan nilai-nilai budi pekerti. Ini tujuan dari pembentukan swarga. Jadi mimpi kami swarga ini adalah sebuah unit yang terus belajar sepanjang hayat. Ya, kenapa keluarga? Bagi saya sekolah itu adalah sebuah keluarga kan? Di dalamnya ada guru, ada orang tua, ada orang-orang yang bekerja di dalamnya ya, para OB ya kan? Semua harus kita sertakan, kita libatkan. Karena nggak jarang juga kekerasan itu bahkan dilakukan oleh mereka. Tidak kalah penting adalah masyarakat. Menurut saya, ada satu pendapat yang mengatakan sekolah itu punya 2 tugas mendidik sebetulnya. Yang satu mendidik anak dan orang-orang di dalam sekolah. Tapi sekolah juga punya kewajiban mendidik orang-orang di luar sekolah, benar ya? Masyarakat sekitar, di mana ada sekolah harusnya masyarakat itu juga berubah. Maka saya menganggap masyarakat sekitar itu juga keluarga dari sekolah, ya stakeholder dari sekolah, termasuk di dalamnya pemerintah. Itulah sebabnya pertama kali kami ingin mengusulkan ini, yang kami datangi adalah Dinas Kota Bekasi. Ya, karena Dinas Kota Bekasi ini yang mengayomi kita semua dalam melakukan pendidikan di dalam satuan pendidikan kita masing-masing. Saya menyebutnya satuan pendidikan, Bapak-Ibu ya, karena saya berharap nanti di satuan pendidikan non formal pun ini juga bisa dilakukan. Ya, berikutnya. Nah, tapi kan sudah ada TPPKS ya, TPPKS itu ada namanya ya. Apa dong? Bikin lagi swarga, bikin masalah aja kakak ini gitu kan, bikin capek aja. Perbedaannya, kalau saya membaca Permendikbudnya, dulu kan masih Permendikbud ya, baca Permendikbud tentang TPPKS itu lebih pada penanggulangan, benar ya? Kalau sudah terjadi, ini loh caranya, ini loh yang harus dilakukan, ini loh. Sementara pengalaman kami mengurus lembaga perlindungan anak, melakukan penanggulangan itu melelahkan. Dan eskalasinya makin meningkat, gitu ya. Yang namanya masalah itu bukannya sama, tapi dia makin meningkat. Bayangkan anak sekarang, ini sebetulnya diawali dari laporan tentang pembegalan di Medan Satria. Ya, waktu kami mendapatkan laporan tentang anak-anak SMA di Medan Satria yang sudah pegang parang dan menghadang orang-orang yang lalu lalang, kami melihat ini harus dilakukan satu gebrakan. Dan gebrakan itu bukan berarti kita taruh polisi di tiap sudut, semuanya CCTV supaya anak tidak bisa bergerak, tidak seperti itu. Tapi harus ada perubahan yang revolusioner, perubahan budaya yang revolusioner. Dan mana yang paling cepat bisa menggerakkan revolusi perubahan budaya adalah sekolah, satuan pendidikan. Kenapa? Karena sekolah itu komplit.
Ada orang tua di sana, ada pendidik di sana, ada anak-anak, ada orang dewasa yang bukan pendidik, ya kan? Ya kan? Ada masyarakat sekitar dan dia sangat terkait erat dengan pemerintah. Maka kalau kita bisa menggerakkan sekolah, membuat satu budaya yang baru, maka budaya itu akan dibawa pulang ke rumah. Rumah itu akan mempengaruhi yang lainnya, ya. Nah, maka suarga itu pencegahan, kalau PPKS penanggulangan. Jadi tidak tumpang tindih, Bapak Ibu ya. Ini tidak tumpang tindih. Next. Nah, prinsip suarga nanti prinsip suarga itu ada 5. Yang pertama jelas non diskriminasi. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga. Saya kalau bicara hak anak seringkali dituding bahwa saya ini mengindahkan, tidak mempedulikan hak orang dewasanya, dan itu sangat salah. Coba tadi kalau Bapak Ibu sudah melihat petanya tadi kan, Bapak Ibu melihat bahwa akar dari permasalahan adalah keluarganya yang tidak terpenuhi. Maka keluarga itu nanti tidak hanya bicara tentang tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ada masalah ekonomi, keluarga pun punya peluang untuk mencarikan jalan keluar ekonomi untuk keluarga tersebut. Itu mungkin. Jadi dia tidak hanya bicara tentang mencegah kekerasan. Mencegah kekerasan itu sesuatu yang kompleks. Kalau bicara tentang mencegah bullying, saya itu kalau disuruh bicara mencegah bullying, saya sering bilang ini sekalian promosi ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengundang saya silakan ya. Karena memang tugas saya di LPA Bekasi adalah datang ke sekolah-sekolah. Kalau bicara bullying, nggak cukup cuma ngomong sediakan tim. Di setiap sudut harus ada CCTV, peraturan yang jelas. Awalnya dulu saya juga ngomong begitu, tapi ternyata bullying itu tidak cukup, tidak bisa disediakan dengan itu. Harus ada perubahan budaya, perubahan perilaku, paradigma, ya. Mulai dari pikiran itu sudah tidak diskriminatif, ya. Nah yang kedua, maka kalau kita bicara keluarga, ada kepentingan keluarga. Keluarga itu siapa? Berarti saya tidak langsung ngomong, saya kan gurunya. Apakah Bapak Ibu juga tidak menjadi keluarga? Juga punya keluarga di rumah, ya. Maka yang ketiga, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Ingat fokus kita adalah anak, ya. Kita sedang melakukan. Kenapa ini penting sekali Bapak Ibu? Buat saya ini adalah pertaruhan 10 tahun ke depan. Generasi seperti apa yang mau kita hasilkan? Kalau hari ini kita ngomel tentang Gen Z, kalau hari ini kita ngoceh-ngoceh Gen Z itu sangat lemah, ketahuilah bahwa kita sedang menepuk air di dulang terpercik. Karena anak-anak ini adalah bukti bahwa cara kita yang lalu itu gagal. Benar ya? Makanya kalau ada orang ngoceh-ngoceh saya pikir ini kok mungkin karena mereka nggak belajar peribahasa ya. Karena peribahasa mengatakan menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Anda bicara keburukan anak-anak Anda sebenarnya sudah menepukkan kekoran ke muka Anda sendiri, gitu kan? Maka tidak usah bicara itu, mari kita lihat apa sih yang gagal. Jangan kita ulang lagi supaya generasi berikutnya ini, generasi alpha ini yang akan kita bawa ke depan ini bisa benar-benar membawa perubahan yang luar biasa pada bangsa kita. Anak itu aset bangsa. Kita gagal mengurus anak, maka 10 tahun lagi jangan-jangan Indonesia tidak ada lagi di PK. Ya kan? Pertaruhan kita ada di sini. Hari ini menentukan nasib bangsa kita di masa depan. Nah, yang ketiga menghargai pandangan anak. Jadi tetap dalam surga yang saya kritik tentang TPPKS adalah tidak adanya suara anak di dalam sana. Ya, padahal pelaku bullying kita semua tahu. Tidak hanya anak dengan anak, gitu kan? Orang tua pada anak. Bahkan kita sendiri pun sebagai pendidik kadang-kadang tanpa sadar, ya, karena sudah menjadi budaya, jadi kebiasaan. Padahal sebetulnya itu adalah bullying. Ya, maka kita harus menghargai pandangan anak. Dalam surga itu anak dilibatkan secara aktif. Tadi Ibu menyampaikan tentang forum pemuda, gitu ya, forum anak. Ini perlu kita bangkitkan. Kemudian nanti berikutnya saya akan membentuk namanya RAPEK, Remaja Pelopor Kebaikan. Nanti anak-anak kita ajak untuk 7 kebiasaan baik itu mereka lakukan setiap hari dengan menyenangkan. Berikutnya, surga ini harus mudah diakses. Ya, sama dengan TPPKS kan harus ada tempat untuk dia melapor. Kalau melapornya surga ini laporannya, jadi mana ya tempatnya surga? Masuk ke ruang guru,
Nanti di ruang guru belok itu ada ruang kepala sekolah lewat. Dari ruang kepala sekolah ke ruang kepala sekolah. Orang udah males ya. Di depan ruang guru udah dilihatin sama guru-guru kan udah takut duluan. Terus ke kepala sekolah. Maka tempat ini harus mudah diakses. Kalaupun tidak ada kantornya, dia harus mudah diakses. Kalau pakai WA-nya harus 24 jam. Ya kan? Jangan nanti jam 10 anaknya nangis-nangis dicuekin. Atau ada orang tua, karena ini kan keluarga. Ada ibu yang sedang dipukuli oleh suaminya, amit-amit dia melapor pada tim keluarga, nggak ada yang melakukan apapun. Karena Bapak bicara pada mereka tentang mendidik anak dengan cinta. Ya, kalau nggak ada itu, dia nggak ngerti. Makanya kalau pagi-pagi biasakan kalau lihat istri, aduh istriku cantik banget pagi ini, ya kan? Kalau lihat suamiku ganteng banget. Nanti kata bapaknya, apa? Belanja habis. Belum kuat, ya. Coba dibiasakan. Kalau sudah terbiasa begitu, maka akan mudah mengatakan itu pada anak. Anak saya kalau ngomong ke saya itu, mama tuh lebay. Nggak apa-apa, lebay pada kebaikan bu. Kalau pada keburukan, tahan diri. Kalau kita kan lebaynya pada keburukannya, kalau anak nakal cepat banget tuh, gitu kan. Tapi kalau dia berbuat baik, ya memang harus baik kalau dikasih makan sama mama. Nah begitu ya. Maka kalau ada perbuatan kebaikan langsung, tapi keburukan ditahan karena nanti bentuknya bukan dimarahin, tapi diajak berdiskusi. Kira-kira tepat nggak yang kamu lakukan itu? Terus menurut kamu apa yang dirasakan? Bahkan saya juga akan tanya, menurut kamu waktu kamu melakukan itu perasaan mama bagaimana? Karena anak-anak saya ADHD ya, saya juga ADHD. Mungkin Bapak Ibu sudah memperhatikan kalau saya ADHD ya, dan bisa diam kan? Kalau anak-anak saya juga ADHD. Anak-anak ADHD itu kan emosinya naik turun kan? Jadi kadang-kadang saya pun dibentak sama dia kalau dia ada capek ya. Nah kalau udah selesai dia pasti kayak saya dia menjaga saya sudah tahu dia ADHD ya. Kalau udah selesai baru dia datang minta maaf. Saya bilang coba mama tanya, menurut kamu waktu kamu bentak seperti itu perasaan mama bagaimana? Coba kalau mama pulang kerja capek terus mama bentak kamu, apa yang kamu rasakan? Kayaknya mama nggak pernah gitu deh, pulang capek terus mama marah-marah sama kamu. Enggak sih, kenapa? Karena rasanya nggak aman. Iya, nah berarti apa yang mesti dilakukan? Jadi dia tahu kalau dia sudah marah, dia pergi. Nah, jadi kita jangan lebay, pergi. Ya jangan marah, padahal dia sedang supaya dia tidak menjadi kasar, dia pergi. Ditanya, gitu ya. Ya, berikutnya nah, siapa sasarannya? Sasaran adalah keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Ini sebetulnya kan 3 pilar pendidikan ya. Kita semua maka ini memang sudah tepat diletakkan di satuan pendidikan karena bisa meraih semuanya dan tujuannya adalah anak yang bahagia. Karena kata siapa deh? Kebahagiaan itu kejeniusan dilahirkan lewat Thomas Armstrong. Oh, Thomas Armstrong. Dia mengatakan kejeniusan itu dilahirkan lewat kebahagiaan. Jadi kalau Bapak Ibu ini kegembiraan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menghasilkan anak-anak yang jenius, jangan dikasih soal banyak dibandingkan, tapi buat dia gembira, ya. Karena menurut Thomas Armstrong itulah yang melahirkan kejeniusan. Next. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan keluarga itu sederhana aja kok. Keluarga itu benar-benar sederhana saja. Dia mengamati. Ya, kalau Anda yang beragama Islam, saya kebetulan Kristen ya. Tapi dalam Islam bukankah kita berada di dalam satu jamaah yang sama? Artinya kita harus peduli pada orang-orang di sekitar kita. Benar kan? Kan kalau di dalam Islam, kalau tetangga kita itu masih kelaparan, dosanya kita yang tanggung. Benar kan? Maka kita mengajarkan yang sama pada seluruh anggota di dalam satuan pendidikan itu. Mengamati. Mengamati itu bukan mengkepoin ya. Nah, kita kan mengkepoin. Si ibu itu tuh kemarin gua lihat jamnya ganti tuh. Kan katanya suaminya lu gajian ya. Kok dia punya? Jangan-jangan si ibu ini tuh. Mengamati itu bukan mengkepoin ya. Ya, juga bukan mencari janda-janda untuk diselamatkan. Hati-hati nanti ya. Para bapak ya, mengamati itu bukan mencari janda-janda untuk diselamatkan. Ya, karena saya janda, kok jadi promosi perjandaan ya. Jadi keluarga ini tugasnya adalah mengamati.
baru, Bu, saya itu sedih. Makanya, kan ibu udah bilang, kamu sih gak perlu. Ibu ngomong apa coba? Kalau kata anak saya di rumah, kalau marah itu kayak senapan mesin. Terus ditanya orang, ngefek gak kak? Yang ngefek itu langsung senapan mesin gak kena. Nah, sejak itu saya gak ngomong lagi ya. Karena dia ngomongnya itu waktu saya jadi pembicara parenting, hebat kan? Jadi saya sedang bicara parenting, terus dia ini komentar. Mama kalau sudah ngomel kayak senapan mesin gitu. Waduh. Ini benar-benar satu kritik yang kewajiban umum ya. Untung mamanya cantik. Kemudian melakukan. Jadi gak cuma ngamatin, mendengarkan, terus diam, tapi ada tindakan. Karena ada kata melakukan, maka kita perlu melakukan pelatihan pada diri kita sendiri kan. Suarga ini adalah satu kelompok yang tadi mengejawantahkan kata belajar seumur hidup. Kemudian menghubungkan, Bapak Ibu, kita ini bukan ahli dalam segala hal. Dan di masa sekarang, bantuan itu mudah sekali diperoleh. Ya, tadi kami baru bersepakat ya, alih-alih saya bikin modul semua tentang parenting, ngapain? Saya kerjasama aja dengan Bu Asti. Banyak beliau punya, ya kan? Tersedia dan memang disediakan untuk dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Kita bekerja sama. Makanya next kita akan kembangkan yang namanya strategi pentahelix. Nanti kita belajar banget kalau ada yang jagonya banyak di jagonya. Kita bisa mencari mitra-mitra di mana kita bisa melakukan fungsi keluarga itu. Misalnya ya, kita nggak perlu cari orang tua murid yang psikolog. Terus ibu kan psikolog, tolong ya dalam waktu satu minggu itu 1 hari aja ibu diam di sekolah untuk mendengarkan. Nah dia kan suka mencari makan ya. Tapi kita kata si ibu, kayaknya bayar sekolah 80.000. Tapi aku mesti 1 jam itu sehari dia udah 800.000. Saya bilang, aduh berat kata dia. Tapi kita bisa kerjasama dengan HIMSI misalnya. Karena teman-teman di HIMSI itu punya departemen khusus yang disediakan untuk kita curhatkan, ya. Atau yang mau jadi mama dede, curhat yuk, gitu ya. Mama curhat, mama gitu boleh ya. Tapi ada banyak yang bisa kita cari nanti. LPA kami berkonsorsium Bapak Ibu ya. LPA Bekasi bekerja sama dengan Kerlip, bekerja sama dengan Sapena, bekerja dengan seluruh keluarga dan Cikas. Kok Cikeas? Rumahnya Pak SB gitu. Kayaknya bisa dipakai Pak SB ya. Ya, jadi kita akan melakukan strategi pentahelix. Jadi tidak terus, waduh berarti sekolah mesti budgeting lagi ya. Anggaran mesti bikin. Manggil saya saja menawarkan diri menjadi pembicara parenting. Selalu dikatakan tidak ada budget. Saya bilang, sayanya kalau saya bayar, tolong kumpulkan orang tua. Buat saya parenting itu udah kayak obsesi. Karena kalau orang tua tidak kita ubahkan, Bapak Ibu kerja kayak maju, mundurnya 10 langkah enggak? Anaknya bagus 1, mundur lagi 20 langkah enggak? Kalau kita tidak mengubah keluarga, maka usaha kita cuma nabrak. Next. Sudah dibikin gratis saja, mungkin ada yang mau datangin. Mungkin karena saya kurang cantik, makanya saya mempercantik diri. Siapa tahu ya, jadi malah mau datang kan? Nah, bagaimana langkahnya? Nanti Bapak Ibu boleh dibagikan sekarang kan? Bapak Ibu akan menerima 1 kertas, yaitu letter of intent, surat pernyataan keberminatan. Kami sudah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melakukan ini. Maka kami mencari sekolah-sekolah yang mau dijadikan sekolah pilot. Bapak Ibu, kami berencana melakukan ini di seluruh Indonesia. Tapi karena Lembaga Perlindungan Bekasi itu adanya di Bekasi, maka sudah pasti langkah pertama kami adalah melakukan gebrakan di Bekasi, di Kota Bekasi. Nanti dari Kota Bekasi ke Kabupaten Bekasi. Seperti tadi Kak Flan sampaikan, ruang kerja kami ini sangat luas, Kota dan Kabupaten Bekasi. Tapi kami memutuskan kali ini di Kota Bekasi dulu karena Ibu Kabit luar biasa ya. Responnya cepat, gercep banget gitu ya. Maka saya rasa ini akan jadi contoh yang luar biasa. Setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran, nanti kami akan berdiskusi dengan Ibu Kabit untuk memilih sekolah pilot. Tidak ada batasan ya, itu tinggal bagaimana kami membelah-belah diri supaya semua bisa mendapatkan layanan. Lalu kemudian kita akan mengadakan seminar besar. Rencananya di bulan
April Bapak Ibu ya. Nanti Kak Seto akan hadir juga ya. Nanti kami moga-moga Pak Wali Kota kita sudah dilantik ya. Nanti Pak Wali Kota kita undang. Lalu ada Profesor Somia dari Lampung karena beliau yang melakukan ini di sekolah beliau ya. Dan juga nanti ada DPRD. Dari DPRD ya, dari DPRD kebetulan beliau juga sudah menyatakan sangat mendukung ya. Ya, Bu Adelia ya, Ibu Adelia sudah menyatakan sangat mendukung. Minggu depan kami akan bertemu dengan beliau. Setelah itu baru akan ada pelatihan di sekolah yang terpilih. Di sekolah yang terpilih menjadi sekolah pilot. Ya, silakan mendaftar saja. Nanti itu adalah kebijakan Bu Kabid untuk menentukan yang mana. Ya, setelah itu setelah pelatihan, yang menarik dari surga Bapak Ibu coba. Siapa Bapak Ibu yang merasa bahwa kita ini disuruh mengamahami orang lain, tapi nggak ada yang mau paham sama kita? Ini kan curhatan ibu-ibu banget ya. Saya suruh paham, tapi siapa yang memahami saya? Siapa yang mau mendengarkan saya, Bu? Ya kan? Jadi guru suruh sabar terus, yang mau dengerin saya. Maka kita punya namanya literasi emosi, ya. Di dalam literasi emosi itu kita akan belajar untuk memetakan emosi kita, mengenali emosi kita, lalu membuat strategi supaya kebutuhan emosi itu tetap bisa dipenuhi. Kalau orang itu tidak punya kebutuhan emosinya tidak terpenuhi, biasanya dia jadi kasar, ya. Nah, berikutnya baru akan terjadi pembentukan swarga di satuan pendidikan tersebut. Kemudian kami akan mendampingi sekolah selama 1 tahun. Ya, kami akan melakukan pendampingan pada dalam swarga itu selama 1 tahun. Ya, jadi beda dengan yang sebelah ya kan. Bapak Ibu suruh bikin, terus selamat berpikir ya. Kami tidak akan lempar batu sembunyi tangan. Saya mau lempar batu sembunyi pempek aja ya, lebih enak kan. Ngapain tangan disembunyikan ya? Tapi kami akan mendampingi sekolah Bapak Ibu selama 1 tahun ya. Pendampingannya apa? Bagaimana mencari modul belajar, melakukan kerjasama pentahelix, bagaimana mengatasi. Nanti kami juga yang akan membantu Bapak Ibu mencari mitra-mitra ya. Jadi itu yang akan kita lakukan. Maka next, join nah, mari bergabung. Terima kasih. Mohon maaf terima kasih sudah bergabung dari pagi sampai siang hari ini. Kami berharap Bapak Ibu mau mengisi dan berminat untuk bergabung bersama kami yang membentuk swarga dan menciptakan budaya baru di Kota Bekasi. Budaya yang no kekerasan, anti kekerasan. Ya, kami mohon maaf apabila dalam beberapa jam ini ada perkataan, sikap atau gestur yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menghina, tidak ingin merendahkan, tidak ingin menghakimi. Kami hanya membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang akan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, hari Sabtu besok kami punya webinar ya. Ya, webinar ini tentang, tapi ini tentang pendidikan non formal dan informal. Bagaimana pendidikan non formal dan informal bisa membentuk kualitas pendidikan di masa depan. Nanti insya Allah ada dirjen vokasi, ada dirjen pendidikan dasar menengah, ada direktur PNFI, ada Profesor Supriyono dari Universitas Negeri Malang, ada lektor utama Pak Dr. Eli sebagai lektor utama di UPI, ya, ada Kak Seto sudah pasti, dan kita akan mendiskusikan bagaimana PNFI itu bisa menjadi satu pendidikan yang berkualitas di masa depan. Gratis ya, dan ada sertifikat nanti di Zoom. Saya akan titipkan ke Bu Misna. Lalu juga Bapak Ibu kami punya kultur parenting pagi ya, setiap hari Senin dan Jumat. Ini acara parenting gratis. Bapak Ibu juga bisa, ini sudah 4 tahun kami kerjakan dan semuanya ada di YouTube kami gratis. Jadi Bapak Ibu silakan memanfaatkan sumber belajar yang sudah kami buat. Pembicaranya bukan cuma Lovely Yanti, Lovely Yanti, enggak. Nanti Ibu satu waktu jadi ini ya narasumber ya Bu ya. Karena kami punya banyak teman-teman pakar yang bersedia berbagikan ilmunya. Jam 7 sampai jam 8 pagi, 1 jam saja hari Senin dan Jumat. Aku nggak bisa, ada YouTube-nya. Kalau YouTube-nya katanya juga banyak pulsa, ada Spotify-nya. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.
Tepuk tangan Bapak Ibu aduh. Oh iya tanggal ini salah ya. Tanggal siapa yang mau pensiun? Ada gaya. Pernah bakti ya? Berarti ngurusin kelip lah dikasih Iya, ya nanti nanti. saya lihat. Iya. Iya. Karena kelip mah ini kok apa ibadah. Ngurusin anak putus sekolah sekarang. Wianti, nanti aku telepon-telepon ya. Oh, dengan senang Ya. hati. Aku udah bisa ini dong. Tar, aku udah bisa